hati, lawatlah setiap jiwa. Hari ini Tuhan, jangan sampai terlambat. Biarlah kiranya kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan terjadi ya Tuhan pertobatan di tempat ini. Kuasa-Mu ya Tuhan yang mentuntaskan segala sesuatu yang belum tuntas. Bekerjalah Roh Kudus, berilah belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami, roh, jiwa, tubuh kami, agar kami boleh menjadi tangga yang subur hati kami ini Tuhan. Dan biarlah benih firman-Mu bertumbuh dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turunlah atas hamba-Mu, atas kami semua. Bersamalah denganku ya Allah Roh Kudus, untuk bungkus kami semua dengan darah Yesus. Tangan-Mu lah yang berada di atas tangan kami saat kami berdoa untuk umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kedatangannya. Kita boleh dapat hadir hari ini semuanya karena Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menutup tema iman di bulan Mei ini dari Matius 17 ayat 14 sampai 21 dengan judul mengapa masalahmu tidak dijawab Tuhan, ya. Mengapa masalahmu tidak dijawab Tuhan? Mengapa masalahmu tidak dijawab Tuhan? Dari Matius 17 ayat 14 sampai 21. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 14, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang-orang itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Haleluya. Nah, di perikop sebelumnya ini cerita firman Tuhan ini ada ditulis di kitab di 3 Injil, ya, yaitu kitab Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Dan di perikop sebelumnya di dalam ketiga Injil ini, ya, kita melihat Petrus, Yohanes, Yakobus mengalami peristiwa yang spektakuler, yaitu melihat Yesus berubah rupa, dan di samping Yesus ada Musa dan Elia. Di situ diberitahukan benar-benar bahwa benarlah Yesus itu adalah Tuhan. Dia berubah rupa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri sinar yang begitu luar biasa, cahaya kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu mereka lihat, dan mereka benar-benar terkagum-kagum, ya, terkagum-kagum betapa luar biasanya ternyata Yesus ini, ya. Dan mereka juga merasa bangga karena di antara 12 murid, ketiga murid ini, ya, dipilih
untuk melihat kejadian yang spektakuler itu. Tuhan mempercayakan rahasia misteri ilahi ini, kemuliaan yang luar biasa ini hanya kepada 3 murid yang terdekatnya. Itu luar biasa. Dan mereka merasa terhormat, mereka merasa bangga, mereka merasa ada sedikit kesombongan, ya, bangga diri karena Tuhan memilih di antara yang lainnya. Nah, tetapi suasana hati yang begitu luar biasa masih terganggu-ganggu di tengah perjalanan. Mereka terus masih bercerita luar biasa tadi. Ternyata Tuhan, Engkau ada bersama Musa dan Elia yang di Nabi sepanjang masa yang luar biasa di perjanjian lama. Mereka masih bercerita seperti itu. Tiba-tiba datang seorang bapak tersungkur, ya, di kaki Tuhan, memohon supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang terkena penyakit, ya, terkena penyakit. Di kitab yang lain, Injil yang lain dikatakan anak itu bisu, tetapi di sini dikatakan dia sakit ayam, ya, sakit. Nah, di situ kita perhatikan suasana mereka yang tadinya luar biasa senang hatinya melihat ada seorang bapak yang tersungkur dan berkata, bapak ini mengadu kepada Yesus bahwa murid-murid yang ditinggalkannya tadi, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ada murid-murid yang ditinggalkan Tuhan untuk menunggu mereka di bawah gunung itu, ya. Dan juga di situ ada ahli-ahli Taurat. Dan ternyata si bapak ini sudah membawa anaknya kepada murid-murid Yesus dan berkata bahwa murid-muridnya ini tidak bisa menyembuhkan anaknya. Dan seketika itu juga Yesus marah besar, ya. Bayangkan tadi yang begitu bangga, begitu terpesona, ya, di tengah perjalanan mereka senyum-senyum, mereka cerita sana sini, nanti aku cerita kepada teman-temanku, luar biasa ternyata Yesus. Dan ternyata waktu belum sampai, Yesus marah besar. Dan mereka pasti semuanya terdiam karena mendengar Yesus marah besar. What happened? Kenapa bisa marah besar? Padahal tadi Tuhan penuh dengan kemuliaan. Karena satu orang bapak yang mengadu, kenapa murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan anakku, katanya. Yesus merasakan sesuatu yang aneh dan luar biasa, ya. Di situ di perikop di pasal di ayat yang sebelumnya dikatakan, maka kata Yesus ayat 17, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Yesus baru penuh dengan kemuliaan, tapi dia langsung marah dan berkata kepada murid-murid itu, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Gak tahu kita arahnya kemana. Kata-kata Tuhan ini gak tahu apakah ke sini. Yang jelas Tuhan berkata kepada mereka, bahkan termasuk yang terpesona tadi, yang senyum-senyum tadi, gak tahu lagi harus berkata apa, karena Yesus kalau sudah marah gawat, something happen, ya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak bisa mendengarkan sesuatu yang membuat dia itu tidak bisa bergerak sepenuhnya, tidak bisa menyatakan kuasanya sepenuhnya. Dia tidak bisa memberikan mujizatnya kepada orang yang menyalahkan orang lain. Yesus tidak bisa menyembuhkan kita kalau kita mengata-ngatai yang lain yang sudah mendoakan kita. Yesus tidak bisa memulihkan keadaan kita kalau kita menjelek-jelekan orang yang pernah mendoakan kita. Gak bisa. Tuhan akan berkata kepada kita, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, ya. Seolah-olah orang itu tidak bisa, berarti dia tidak berguna, berarti dia tidak ada apa-apanya. Padahal dia adalah murid Yesus juga. Yesus tidak bisa memulihkan keadaan kita kalau kita masih menilai orang lain tidak benar, orang lain
Padahal itu juga murid Yesus. Yesus marah besar, dan itu membuat seluruh keadaan berubah dengan begitu menakutkan. Ya, begitu menakutkan. Kita kembali kepada pertanyaan dari judul ini, mengapa masalahmu tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama karena kurang percaya, yang kedua karena tidak disiplin dalam berdoa, yang ketiga karena mengandalkan manusia, yang keempat karena tidak tahu sumber masalahnya. Dari perikop ini, dari firman Tuhan ini kita akan bahas apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, ya, supaya kita ketika terjadi masalah atau pergumulan kita yang masih itu saja, itu tidak terjadi lagi, tetapi mulai hari ini terjadi terobosan. Kita tidak ketemu lagi masalah itu, kita tidak lagi dengar, itu aja masalahmu, kapan selesai, ya. Udah didoakan, itu juga doanya, ya. Jadi kita hari ini harus alami terobosan supaya kita bisa next level, bisa naik iman kita. Jangan hanya berputar di situ aja seperti orang Israel ketika berada di padang gurun, ya. Yang pertama, kenapa masalahmu tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama karena kurang percaya. Dalam Matius 17 ayat 20, Matthew 17 verse 20 dikatakan dalam bahasa New International Version. He replied, ya, Jesus, ya. He replied, because you have so little faith, little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed. Ya, itu saya potong hanya itu saja. Dalam New English Version dikatakan little faith, iman yang kecil. Ternyata dalam bahasa Indonesia itu dikatakan tadi, hai kamu, ya, dalam bahasa Indonesia tadi angkatan yang tidak percaya, ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan di situ little faith, ya, little faith dikatakan. Nah, little faith itu sama dengan iman yang kecil. Iman yang kecil itu sama dengan tidak memiliki iman, artinya tidak punya kepercayaan sedikit pun kepada Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan Yesus dikatakan tadi, if you have faith as small as a mustard seed, ya, Tuhan Yesus berkehendak supaya kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi sudah kecil, 20 mm. Kalau kita di bawah dari 20 mm, itu namanya tidak lagi punya iman, tidak lagi memiliki iman, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan meminta iman kita sebesar sebesar biji sesawi, bukan lebih kecil dari biji sesawi. Ya, itu harus diperhatikan. Kalau iman kita masih lebih kecil dari biji sesawi, itu tidak iman lagi. Tetapi dikatakan bahwa kita tidak punya iman, bukan lagi kurang percaya, tapi tidak punya iman, tidak percaya kepada Yesus. Dalam Markus 9 kita melihat Injil di Markus, dikatakan di situ, ya, kita kembali ke firman Tuhan. Markus 9 ayat 22 sampai 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Gak tahulah bagaimana caranya Tuhan marah dan berkata seperti itu. Kita kan menganggap dia Tuhan, pasti hatinya lembut sekali dan tidak pernah marah. Tetapi di dalam firman Tuhan di Injil kita sering mendapatkan Yesus pusing, emosi, marah, dan dia berkata kepada bapak ini, seorang bapak ini, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus berkata seperti itu kepada bapak-bapak.
Kepada bapak-bapak dia berkata seperti itu. Kepada ibu-ibu yang minggu lalu firman Tuhan katanya tidak patut memberi roti kepada anjing. Itu firman Tuhan minggu lalu. Wih, ngeri ya. Kalau Tuhan sudah marah, kalau Tuhan mau menyatakan mujizat tapi terhalangi oleh perkataan kita, dia geram sekali. Ya, seharusnya mujizat itu cepat terjadi, tapi karena dihalangi oleh perkataan kita, ya mujizat itu jadi ada jangka waktu. Ya, ada jangka waktu. Harusnya cepat, jadi menunggu, masuk proses lagi. Nah, ketika berdoa meminta mujizat, ketika kita sedang dalam masalah yang panjang, apa masalah kita? Suami kah? Ya, istri kah? Anak-anak kah yang sakit? Atau uang kita gak cukup-cukup padahal kita udah kerja, udah bosan pun kerja? Apa masalah kita? Apakah mertua kita? Apakah orang tua kita? Apakah saudara kita yang terus datang merongrong kita? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan pernah katakan, jika engkau dapat Tuhan, tolonglah aku udah gak tahan lagi. Pasti kita pernah berkata seperti itu. Ini membuat Tuhan marah. Lebih bagus kita gak berdoa. Lebih bagus jangan ucapkan kata-kata itu dalam mulut kita, dalam perkataan kita, karena tidak ada harapan. Sia-sia ya ketika kita berdoa, karena tidak ada keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab. Kita sendiri gak yakin. Masa Tuhan datang dari surga mengulurkan tangannya, membuktikan, nah selesaikan masalahmu? Oh enggak. Yesus sifatnya tidak seperti itu. Dia seorang yang profesional. Ya. Ketika kita berseru sudah sesak sekali, sudah tidak tahu lagi, sudah terhimpit, gak mengerti lagi mau berbuat apa. Dan kita sudah malu di mana-mana. Kita pengen sekali masalah kita selesai. Kita berseru kepada Yesus, katakan langsung apa yang menjadi keinginan kita. Kita yang menuliskan hidup kita. Kita pikirkan hari ini harus selesai. Itu yang membuat Tuhan bangkit dan menyatakan mujizatnya kepada kita. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan gak tahu lagi aku kayak mana ini, ya, maka Tuhan akan diam saja dia di surga sana. Gak akan tergerak hatinya, gak akan tergerak tangannya untuk memberkati kita, gak akan tergerak dia untuk mendatangi kita atau mengelus-elus kita atau membelai-belai punggung kita. Enggak. Ya, Tuhan akan marah dan dia akan melipat tangannya, dia akan tunggu. Tuhan itu sabar sekali menunggu apa yang dikehendakinya kita lakukan sesuai dengan yang dia kehendaki. Dia akan sabar tunggu. Dan mana kita tahu kehendak Tuhan? Ya lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat renungan yang kita baca. Oh ternyata Tuhan kehendaknya seperti ini. Nah ketika kita amalkan firman Tuhan itu, kita lakukan firman Tuhan itu, maka Tuhan akan berdiri dengan gagahnya dan dia akan memberikan firman-Nya, dan firman itu akan berlari dengan segera dan mencairkan semuanya. Itu luar biasa. Jangan pernah sekalipun kita berdoa jika kau dapat Tuhan. Ya kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Kalau enggak, haleluya. Itu bukan iman yang membawa mukjizat. Itu adalah kata hati orang yang mandele, orang yang merajuk, orang yang enggak tahu harus berbuat apa, orang yang pasrah dengan keadaannya. Kalaupun Tuhan memberikan belas kasihan, kalaupun ditolong, kita tidak akan bersaksi memuliakan Tuhan. Dan itu adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan akan mendatangkan dosa kepada yang ditolong.
Ya, tadi Tuhan katakan, jika engkau punya iman sebesar, artinya sama dengan biji sesawi. Biji sesawi ini dia bukan sayur sawi ya, bukan. Tanaman ini tidak ada di Indonesia, tetapi di Israel. Ya, di Israel. Biji sesawi ini kecilnya 20 mm, dan satu benih yang kecil ini dapat menjadi pohon yang rindang seperti pohon beringin, besar sekali, tingginya 3 meter, dan burung-burung akan datang untuk bertengger di atas daun ini. Ya, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan sebesar biji sesawi? Supaya kita mengerti bahwa iman kita yang sebesar biji sesawi ini, kalau kita punya, kita akan menjadi berkat, dan kita akan melihat mujizat yang spektakuler, yang besar dan dahsyat, dan kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa, seperti hasilnya, yaitu pohon sesawi yang begitu besar dan rindang. Bahkan orang-orang nanti akan datang kepada kita karena dia senang kepada kita. Tuhan mengumpamakan itu, iman sebesar biji sesawi. Kalau dibawa lebih kecil dari biji sesawi, jangan harap. Orang-orang akan datang kepada kita dan nyaman dengan kita, tidak. Orang tidak akan nyaman dengan kita. Kenapa? Karena kita termasuk orang yang tidak percaya, memiliki hanya iman yang kecil. Ya, sekali lagi, apapun masalah kita, sesulit apapun, ataupun seperti Goliat, kita melihat nggak mungkin selesai masalah, nggak mungkin terjadi pemulihan bagi keluargaku, rumah tanggaku, nggak mungkin suamiku mengasihi aku, nggak mungkin dia akan berubah. Sudahlah, campakkan aja. Kita berani seorang istri mencampakkan suami. Kalau nanti kita bersuami, giliran kita dicampakkan, itu akan terjadi tabur tuai. Kenapa? Karena kita belum berjuang, sudah kita yang meng-game over ya, keluarga kita, rumah tangga kita, belum berjuang. Hati-hati, apapun masalah kita, ataupun sebesar tembok Yeriko, ya, apapun itu, mungkin tidak bisa kita terobos. Udahlah, inilah nasibku, terimalah. Walaupun aku ditunjang, walaupun aku dijambak, walaupun aku dipukuli, aku biarlah, kalau memang ininya nasibku. Salah. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi pada keluargamu atau rumah tanggamu, atau Tuhan tidak menginginkan suamimu menjadi petinju. Tidak. Tuhan tidak menginginkan suamimu menjadi orang yang banyak cakap, orang yang besar mulut, hanya bisa ngomong tanpa bisa bekerja. Tuhan tak bisa melakukan itu kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Setiap rumah tangga, setiap kita, setiap kehidupan kita punya masalah. Tuhan tempatkan orang-orang. Nah, ini yang menjadi bagianmu, tugasmu. Kalau kau kalah, hanya perkara itu aja kalah, nggak mungkin lah naik kelas lagi. Di situ-situ aja sampai kau menang, baru naik kelas, baru lanjut ke next level iman yang dewasa. Baru direpetin mertua udah kayak dendamnya luar biasa. Semua orang punya mertua, ya, semua orang punya mertua. Kalau kita menikah, jangan hanya cinta kepada pasangan, tapi cintai mamanya, cintai bapaknya, dan juga saudara-saudara. Kalau tidak bisa,
Cari benar-benar yang sudah yatim piatu, yang tidak ada lagi orang tuanya, ataupun yang tidak ada lagi saudara-saudaranya. Kalau tidak bisa juga, ya nggak usah menikah, karena sudah menghancurkan anak orang, kata firman Tuhan, kata renungan yang saya dengar, ya, menghancurkan anak orang. Nah, jadi jangan sampai kita berdoa jika kau dapat, sesulit apapun, sebesar apapun, baik itu masalah untuk anak kita, apapun yang terjadi kepada anak kita ini, kita berpikir sudahlah. Tapi jangan sampai kita berkata jika kau dapat. Naikkan level imanmu. Buat Tuhan itu akan berdiri dan dia akan memenangkan perkaramu dengan mengatakan, engkau sanggup Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan lebih besar dari masalahku. Ya, harus menangkan hatinya. Sanjung dia, ya, tinggikan namanya, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa dan kita akan terheran-heran. Masalahnya kita nggak berani mendoakannya, ya, nggak berani mendoakannya. Yang kedua, dia tidak disiplin dalam berdoa. Dalam Matius 17, ya, ayat 21 katanya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Setiap masalah, ya, itu ada tujuannya masing-masing. Nah, ketika masalah kita tidak dijawab oleh Tuhan, itu karena kita kurang berdoa. Itu karena kita jarang berdoa. Itu karena kita tidak pernah berdoa. Makanya Tuhan izinkan masalah itu terus datang, terus datang, terus datang, sampai kita benar-benar bertekun dalam doa. Ada orang, dia berdoa hanya ketika ada masalah, ketika susah sekali, ketika hidupnya terancam, baru ingat Tuhan. Ya, nah ketika Tuhan tahu seperti itu, Tuhan akan buat masalah itu terjadi terus sama kita, supaya kita terus berdoa, supaya kita terus berdoa, supaya kita terus berdoa. Rencana Tuhan kita tidak tahu. Ketika Tuhan melihat kita sudah lepas dari masalah kita, happy, ya, kita lupa berdoa. Tuhan biarkan dulu kita happy. Nanti dia kasih lagi, izinkan lagi masalah terjadi. Supaya apa? Berdoa. Barulah panggil Tuhan. Barulah dia bilang, Yesus. Barulah dia berkata seperti ini. Sampai itu menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Jadi ketika ada atau tidak masalah, dia tetap berdoa. Barulah dia akan mengalami pemulihan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, berdoa itu harus setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari. Berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan, bukan soal meminta daftar-daftar permohonan kita di hadapan Tuhan, tetapi seperti kita berbicara dengan kekasih kita. Ya, begitulah kita berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, membangun hubungan, kedekatan dengan Tuhan. Berdoa ini diidentikan dengan dua orang yang jatuh cinta. Dia tidak akan bisa tidur sebelum WA, atau sebelum menyapa, atau sebelum bercakap-cakap dengan pasangannya. Itu berdoa. Kalau kita dengan Tuhan bukan seperti orang yang jatuh cinta, berarti kita masih jauh sekali dari Tuhan. Masih jauh sekali untuk dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan kita, yaitu berdoa. Kalau orang jarang berdoa, berarti dia belum jatuh cinta kepada Yesus.
Memang dia datang beribadah, memang dia melayani, tapi dia jarang berdoa. Itulah dia, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang menjadi kekasihnya, siapa yang menjadi orang yang dekat dengannya. Hanya Tuhanlah yang tahu. Hari ini kita mau membangun kedekatan itu, mau membangun hubungan yang dekat itu dengan Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan setiap saat, supaya Tuhan tak izinkan masalah-masalah atau kesusahan atau ancaman atau apapun yang membuat kita semakin sulit hidup. Ya, jadi ada tujuannya. Mengapa masalahmu tidak dijawab oleh Tuhan? Bisa jadi kalau kamu tidak punya masalah, kamu tidak berdoa. Kita cek dan recheck kehidupan kita. Apakah ketika aku hanya ada masalah saja baru aku ingat Tuhan? Daripada kita binasa, mending masalah itu terus ada dalam hidup kita, supaya kita terus berseru kepada Tuhan. Itu adalah jalan untuk kita diselamatkan. Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun, bukan hanya pas masalah kita berdoa, bukan hanya pas Tuhan bentar lagi ada berkat yang mau terima, biar itu boleh jadi Tuhan. Jangan hanya seperti itu. Tetapi ada atau tidak ada masalah, ada atau tidak ada janji berkat, terus bertekun dalam doa. Jadi Tuhan melihat semuanya, Tuhan yang menjadi dasar dalam segala sesuatu. Bertekun, bertekun, bertekun dalam doa. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau tidak berdoa, berarti kita masih jauh dari Tuhan. Masih jauh. Dan bahkan gak tahu kita siapa Tuhan itu atau sifat Tuhan itu bagaimana. Jangan sampai terjadi nanti masalah, baru kita berseru, baru kita nangis, baru kita panggil Yesus. Aduh, jangan sampailah. Lebih bagus sesudah kita tahu firman Tuhan ini, mulailah kita berdoa. Jangan sampai terjadi nanti sesuatu yang membuat kita berdoa. Sudah banyak harga yang harus dibayar. Saya ada mendengar cerita, ya, firman Tuhan. Anak ini adalah seorang ateis, tetapi ketika dia diajak untuk beribadah, ya, dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan, ya. Dia akhirnya mengalami Tuhan dengan luar biasa. Dan mentor rohaninya ini, gempalanya selalu berkata, doakan orang tuamu supaya selamat. Doakan orang tuamu supaya selamat. Jadi karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia berdoa untuk orang tuanya. Orang tuanya juga ateis, ya. Dan dia selalu berkata kepada orang tuanya supaya mereka berdamai dan mereka percaya Yesus. Tapi orang tuanya tetap menolak. Dan akhirnya terjadi ya sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya. Anak ini adalah anak satu-satunya di keluarga ini, ya. Anak ini mengalami sakit penyakit. Ketika dibawa ke dokter tidak tahu sakit apa, dan ketika itu kondisinya sudah semakin drop. Dan akhirnya dia panggil kedua orang tuanya, dia katakan kepada papa mamanya, kalau dia nanti dipanggil Tuhan meninggal, tolong dikuburkan secara Kristen. Orang tuanya kaget.
Padahal mereka ateis. Apa nanti kata tetangga? Apa nanti kata orang? Apa nanti kata komunitas mereka? Tapi karena permintaan terakhir anak satu-satunya ini, anak yang mereka kasihi ini, akhirnya mereka kabulkan. Ternyata anak ini meninggal dan mereka menguburkan secara Kristen. Ketika mereka selesai penguburan, ada penghiburan di rumahnya, mereka mendengarkan firman Tuhan dan disitulah mereka berjumpa dengan Tuhan. Harus bayar harga dengan anak satu-satunya dipanggil Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Mending kita bayar harga sekarang, berdoa, berjaga-jaga, bertekun sebelum nanti Tuhan buat apa yang kita kasihi, apa yang kita sayangi, Tuhan ambil. Disitulah baru kita berubah dan bertobat. Jangan sampai. Itulah dia tujuan dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Ada maksud, ada kehendak Tuhan dari segala sesuatu yang kita dengar dari firman Tuhan. Bisa jadi, mengapa masalah kita tidak dijawab? Karena Tuhan mau kita disiplin dalam berdoa. Kita terus bertekun dalam doa. Yang ketiga, mengapa masalahmu tidak dijawab? Karena mengandalkan manusia. Dalam Matius 17 ayat 16 ya, dikatakan tadi, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ada berapa banyak di antara kita yang selalu mengandalkan manusia? Ketika anaknya sakit, panggil hamba Tuhan, biar didoakan dia. Ketika rumahnya itu katanya penuh dengan setan, panggil hamba Tuhan, biar didoakan rumahnya supaya setannya pergi. Itu praktis, kita tinggal kasih amplop. Aku mau terima hasil aja. Yang penting aku di rumah itu bisa sehat, bisa diberkati. Itu mengandalkan manusia. Manusia itu adalah hamba Tuhan, diri sendiri. Kita panggil dukun, kita panggil paranormal, kita panggil pawang. Siapa saja yang kita bisa andalkan, bisa kita panggil. Masalahmu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Memang selesai, tapi hanya 1 hari. Besoknya akan bertambah lagi masalah baru. Nanti kalau rumah itu penuh dengan setan atau kuasa kegelapan, taruh aja ibadah di situ. Itu pasti lari setannya. Itu mengandalkan manusia. Yang setannya lari ketika ada ibadah. Tapi dia akan datang lagi. Loh, tapi tidak ada ibadah di rumahku. Berarti gak betul ini orang-orang ini. Berarti gak bagus hidupnya yang mendoakan ini. Kita menyalahkan ibadah. Kita menyalahkan orang yang mendoakan rumah kita. Kenapa kok rumah tanggaku jadi berantem? Padahal udah di rumahku terus ibadah. Di rumahku terus berdoa. Di rumahku terus ibadah ini. Kenapa selalu masalah? Gimana sih? Kalau gitu, gak usah lagi di rumah kita. Pasti gak ada masalah itu lagi. Kita mengandalkan manusia. Tuhan itu tidak bisa disuap. Tuhan itu tidak bisa untuk dibuat seperti itu. Tidak bisa kita bermain-main, tidak bisa kita mempermainkan Tuhan. Yang Dia inginkan pribadi kita, yang Dia inginkan diri kita, hati kita, hidup kita serahkan sama Tuhan. Masalah kita akan selesai memang kalau didoakan. Tapi kalau kita tidak lanjutkan dengan hidup kita berdoa kepada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, atau beribadah dengan sungguh-sungguh, bertobat, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jangan heran kalau setiap hari kita bertengkar. Jangan heran kalau suami jarang di rumah. Jangan heran kalau kita selalu kekurangan
uang. Jangan heran, walaupun kita masak dengan enak, tapi kita tetap kurus, tapi kita tetap tidak bergizi, dan kita tidak kenyang. Jangan heran, karena kita mengandalkan diri kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan orang, kita mengandalkan hamba Tuhan. Kita mau persoalan kita instan cepat selesai karena kita punya uang. Panggil saja orang sana, tinggal kasih amplop, selesai. Kita berpikir, aku tahu yang terbaik, aku tahu yang benar. Kita membawa orang untuk masuk ke dalam jurang, mendoakan rumah yang penuh dengan kuasa gelap, bukannya tidak ada tantangan. Itu besar tantangannya. Keluarga yang mendoakan itu akan diserang. Berani-beraninya kau usir aku dari rumah itu, kata iblis itu nanti. Yang di rumah saya tidak pernah berdoa, dan pula yang usir aku, katanya. Nanti dia akan serang orang-orang yang ada di rumahnya. Ketika dalam kelemahan, bisa lewat penyakit, bisa lewat pertengkaran, bisa terjadi kecelakaan, kita tidak tahu. Tetapi memang itu tidak akan membahayakan orang itu. Mengapa masalah kita tidak dijawab? Karena mengandalkan manusia. Hari ini jangan lagi ada perkataan seperti itu. Kalau memang kita mau masalah kita selesai, apa masalah kita, serahkan hidup kita pertama sekali kepada Tuhan. Baru nanti Tuhan akan kasih solusi, Tuhan akan kasih hikmat dan pertolongan bagi kita di jalan-jalan selanjutnya. Yang keempat, mengapa masalahmu tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita tidak tahu sumber masalahnya. Bisa jadi itu dari diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 18 dikatakan, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Si bapak tidak tahu bahwa anaknya itu sakit karena setan. Bapaknya sendiri tidak tahu anaknya itu sakit sejak masa kecilnya. Itu karena setan. Dia tidak tahu apa sumber masalah dari anaknya. Tapi ketika Yesus melihat anak ini, dia tahu bahwa setan yang membuat anak itu sakit. Terkadang kita hanya doakanlah aku sakit, aku ada masalah, aku ini, aku rugi, aku ini. Terlalu cepat langsung kita bilang doakan. Seharusnya kita berdoa dulu di rumah, koreksi diri, tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, dan aku sudah serahkan sebelumnya ke dalam tangan Tuhan. Singkapkan segala sesuatu dan tolonglah Tuhan, selesaikanlah masalah. Kita harus seperti itu. Ya, kita harus tahu dulu sumber masalahnya apa, supaya kita berdoa dengan tepat kepada masalah kita. Jangan kita umbar sana, umbar sini. Kita bilang dia yang ini, datangnya sana dia yang ini, datangnya situ itu yang ini. Gak selesai. Masalahnya kita bertambah malu, bertambah berat masalah kita setiap hari. Bahkan masalah itu harusnya kecil, tapi bertambah besar. Cari tahu sumber masalahnya. Bisa dari diri sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Mengapa orang menderita kerugian? Mengapa orang bangkrut? Karena dia terlalu boros, karena dia terlalu royal, karena dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia mengalami kebangkrutan. Dia mengalami masalah keuangan yang cukup pelik. Mengapa hutangnya terus bertambah-tambah? Kartu kreditnya terus
tidak bisa dibayar. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan kebutuhan untuk diri sendiri daripada menahan segala sesuatunya. Akhirnya hutang kartu kredit semakin bertambah, bahkan bertahun-tahun tak mampu dibayar. Akhirnya orang lain yang kena, semua nomor kontak yang ada di HP-nya dihubungi. Bahaya. Masalahnya tidak dijawab bertahun-tahun karena sudah tahu penghasilannya seperti itu, tapi dia mau untuk mengeluarkan yang besar demi gengsi, ya, demi nanti supaya tabur tuai. Jangan. Kita yang merana, kita nanti yang bertengkar, nanti suami jadi korupsi, nanti istri jadinya memakan uang atau membungakan uang dari gaji suami. Jangan. Ya, cari tahu sumber masalahnya supaya doa itu tepat dan masalah itu selesai. Yang kedua, sumber masalah itu bisa dari setan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mengapa kita mengalami sakit? Sudah kita bawa ke dokter, dokternya bilang tidak ada masalah, tidak ada sakit. Tetapi ketika sampai di rumah, anak ini kembali sakit, anak ini kembali meronta-ronta. Penyebabnya apa? Dari setan. Sama seperti penyakit yang tadi. Ya. Setan ini mau membinasakan anak ini. Setan ini mau membakar anak ini di api. Setan ini mau menenggelamkan anak ini di air. Ketika Yesus melihat itu, yang langsung habis setan itu, dan anak itu mengalami ketenangan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya anak ini pasti ikut Yesus. Karena setiap orang yang disembuhkan oleh Tuhan, mereka tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi mereka berkata, aku mau ikut Yesus. Tetapi kita yang sudah didoakan berkali-kali, sudah menerima mujizat, kita masih menoleh ke belakang dan tidak ada perkataan kita, aku mau setia ikut Tuhan. Gak ada. Tapi ketika orang-orang yang di masa penginjilan Tuhan Yesus, mereka ini setiap mereka berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan yang luar biasa. Sekalipun mendapatkan tantangan dari orang tuanya atau dari saudara-saudaranya atau dari imam-imam besar ahli Taurat, Farisi, dia tetap matanya tertuju kepada Yesus karena dia tahu Yesus itulah jaminan kehidupannya. Dia sudah alami kehidupan yang benar-benar dikuasai oleh setan, sama seperti orang gila yang di Gerasa. Ketika Yesus mengusir legion-legion yang ada di diri orang gila ini, dan dia pindah ke babi-babi itu, orang gila ini berkata, aku mau ikut engkau Yesus. Dengan seolah-olah dia mau memberikan hidupnya sebagai ucapan terima kasihnya, karena Tuhan sudah selamatkan, karena Tuhan sudah pulihkan, karena Tuhan sudah sembuhkan, karena Tuhan sudah membuat hidupnya berharga. Statusnya berubah dari orang yang tidak dihargai, diludahi oleh manusia, menjadi orang yang berharga. Orang-orang melihat terkagum-kagum betapa luar biasanya Yesus mengusir setan dan memulihkan keadaan orang ini, dan kulitnya menjadi kulit yang baru, seperti anak bayi yang baru lahir, sangat lembut. Itu luar biasa. Terkadang kita memusuhi orang, ya, memusuhi mertua kita, memusuhi orang tua kita, memusuhi suami kita, memusuhi istri kita.
sumber masalah. Yang pasti kalau kita sudah doakan dia, tetapi dia sepertinya menjauh dari kita, berarti ada kuasa kegelapan yang membuat dia seperti itu. Seolah-olah dia tidak mau beribadah, seolah-olah dia ingin rasanya mengasihi kita, tapi kan ada sesuatu hal dia akhirnya menjauh dari kita. Ada kuasa kegelapan yang memakai hidupnya untuk membuat hidup kita berantakan, untuk membuat kita jauh dari Tuhan, untuk membuat kita hancur dalam pernikahan dan rumah tangga. Hari ini berdoalah kepada suami kita, atau kepada istri kita, atau kepada mertua kita, atau kepada orang tua kita. Doakan, usir setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang menguasai kehidupannya. Pastikan hidupmu disiplin dalam berdoa. Pikirkan, aku harus melepaskan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada dalam tubuh suamiku, yang ada dalam tubuh mertuaku. Aku harus lepaskan itu. Kita harus menjadi panglima tentara yang luar biasa, dan kita harus bertindak supaya keluarga kita kembali dipulihkan, kembali bersatu. Jangan pikirkan, udah malas aku, biarlah situ, gak ada gunanya itu, udahlah, yang baru aja lah nanti, baru berdoakan. Jangan, ya, yang baru pun nanti tambah parah, yang lama aja gak mampu diselesaikan, apalagi baru. Banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Dan kami sudah lelah mendengar seperti itu. Ya, ada suami yang menceritakan istrinya, dia bilang, kayak mana itu Pak? Karena adanya setan dalam dirinya. Ya, dia katakan seperti itu. Kenapa dia gak hormat sama aku? Datang mungkin istrinya, kenapa itu Pak? Kurasa ada pendampingnya ini, setan dalam dirinya. Si suami bilang ada setan dalam istrinya, si istri bilang ada setan dalam suaminya. Berarti dua-dua ada setannya. Sama-sama mereka menyerang setan-setan. Ya gak akan kelar lah masalahnya, karena dikatakan setan tidak bisa mengusir setan. Harus ada kuasa yang lebih dahsyat, yaitu kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus. Ya, itu yang bisa menghancurkan, mengusir, dan menyelamatkan kita dari segala kebinasaan maupun kehampaan hidup. Masalahnya banyak sekali sekarang yang tidak mau keluarganya dipulihkan. Udah merasa tenang dengan keadaan dirinya saat ini. Ya, udah merasa tenang. Kita yang datang kepada Tuhan ada tugas kita. Kita harus menjadi penjaga bagi keluarga kita, menjadi penjaga bagi seisi rumah kita. Jangan santai-santai. Jangan santai-santai. Aku sekarang udah bahagia. Belum tentu. Bisa jadi besok kau hancur. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kita terima itu semu. Karena hidup kita belum kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan memang kita bahagia saat ini. Tetapi kalau kita belum beres, itu akan kembali lagi besoknya atau di minggu depannya. Berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Ya, kemarin yang seperti saya saksikan minggu lalu, 1 bulan pun saya diserang, ya, sakit penyakit luar biasa sakitnya, makan obat, bahkan ke dokter yang saya bilang sudah lemas sekali, sudah siaplah untuk diopname. Tapi begitu ketemu dokter, sehatnya ibu, masih adanya darahnya. Yang lucunya dia tidak kasih
rencananya untuk ornami, pulangnya ya begitu. Saya berpikir, saya cari solusinya. Di dalam kesakitan saya berdoa kepada Tuhan. Saya mengingat peristiwa-peristiwa kenapa ini terjadi, kenapa ini. Dan akhirnya saya diingatkan Tuhan bahwa ketika saya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, setan itu tidak senang. Dia memang tidak bisa masuk menguasai saya atau merasuki saya, tapi Tuhan izinkan ya untuk menyentuh kulit saya atau membuat saya sakit. Ya. Sebelumnya saya meraung-raung, saya kesakitan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah putus asa, saya tidak mengerti bagaimana apa yang terjadi ini Tuhan. Apakah ini sudah ini. Tapi Tuhan ingatkan bahwa ada orang-orang yang tidak senang, bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mengintip dan menunggu kapan kejatuhannya. Saya kaget di situ. Saya kaget luar biasa. Sampai saya ketakutan, sampai saya merinding di rumah saya sendiri. Saya menyembah Tuhan, saya fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kasih tahu semuanya. Dan Tuhan memberitahu bahwa ini. Itu luar biasa. Cari tahu dulu sumber masalah, duduk tenang, datang kepada Tuhan. Sekalipun dalam kesakitan, dalam penderitaan, fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Supaya kita bisa tuntaskan, supaya masalah itu tidak terus. Dan akhirnya membuat kita kalah dan lemah, dan membuat kita jadinya mundur dari Yesus. Itulah yang diinginkan iblis. Itulah yang diinginkan oleh setan. Dia mau supaya kita binasa. Kenapa? Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan sudah mau datang, waktunya sudah tidak lama lagi. Setan tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Tapi kita manusia yang karena sudah bahagia, pengen untuk hidup lama. Sementara kita nggak tahu waktu Tuhan sudah sebentar lagi. Kita lupa untuk berjaga-jaga. Bersyukur kepada Tuhan. Ada masalah yang terjadi, membuat kita jadinya mau berdoa, bertekun, sehingga membuat kita terus berseru, terus koneksi dengan Tuhan. Kalau kita mau masalah kita selesai, perhatikan firman Tuhan ini. Kalau kita mau keluarga kita dipulihkan, perhatikan dan lakukan firman Tuhan ini. Tuhan tidak melihat seberapa besar masalah kita, tapi yang Tuhan lihat, adakah iman kita? Apakah kita adalah orang yang percaya, yang membesarkan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, yang membuat Tuhan itu berkuasa dahsyat dan luar biasa, menyaksikannya di hadapan semua orang. Yang Tuhan mau temukan itu. Bukan kita, aduh, nasibku ini, aduh. Akhirnya kita maki-maki orang, kita kutuki orang, dan kita tunggu kapanlah itu terjadi kutuk itu. Kapanlah itu hancur. Kita beriman untuk kehancuran seseorang. Kita beriman akan kutuk yang kita ucapkan itu segera terjadi kepada orang. Sementara kita tidak mampu beriman, masalah kita selesai karena Tuhan sanggup mengubah semuanya. Kebanyakan orang di akhir zaman beriman, kutuk yang dia ucapkan itu terjadi dengan cepat kepada orang yang dia benci. Tapi dia tidak mampu beriman, masalahnya selesai dan dia bahagia, dia memikirkan ada kesenangan, ada sukacita yang luar biasa karena kemenangan yang terjadi.
katakan, Tuhan yang akan berperan menggantikan aku, dan aku akan diam saja. Hello, lihat dulu apa yang menjadi masalahnya. Cari tahu dulu, baru bisa kita berkata seperti itu. Nanti setan yang tertawa karena kita tidak tahu apa yang kita katakan. Buatlah Tuhan yang tertawa, jangan buat iblis menertawai kita. Mari menjadi laskar Kristus yang dahsyat. Menangkan masalahmu, jadilah pemenang dalam segala perkara. Pikirkan masa depan keluargaku pasti indah. Kita yang pikirkan, tuliskan. Kita yang sutradara, kita yang menulis. Ada hal-hal yang indah nanti yang terjadi sesudah aku dipulihkan. Pikirkan masa depannya bagaimana. Jangan pikirkan keadaan sekarang yang sedang rusak, tapi kita pikirkan ke depannya nanti bagaimana. Dia akan jadi orang hebat. Suamiku akan menjadi orang hebat. Suamiku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan menempati yang sebuah pekerjaan, dan dia akan menjadi pemimpin, dan aku akan menjadi istri seorang pemimpin. Itu yang kita pikirkan, bukan keadaan sekarang. Ditunjanginya aku, dijambatnya aku, dipukulinya aku, dihinanya aku. Gak betul lagi hidupnya itu. Jangan pikirkan keadaan sekarang, pikirkanlah nanti. Sesudah Tuhan pulihkan, semuanya akan menjadi indah. Semuanya akan menjadi indah. Penutup dari firman Tuhan ini, kita harus membedakan manakah masalah atau pergumulan hidup, dan manakah yang memang Tuhan izinkan untuk menjadi duri dalam daging. Kita harus bedakan, ya. Duri dalam daging itu tidak akan bisa diselesaikan, tapi itu akan ada dalam diri seseorang. Itu tidak akan mengganggu dia, tapi itu akan dibuat untuk dia mengingat ketika dia berada di puncak keberhasilannya. Ketika dia berhasil di dalam sesuatu yang dia kerjakan, tiba-tiba dia akan melihat duri dalam daging itu. Ya, duri dalam daging itu akan membuat seseorang itu mengakui kedaulatan Tuhan, supaya dia terus bergantung kepada Tuhan dan tidak memegahkan diri atau sombong dalam setiap pencapaian atau hasil dari yang sudah dia kerjakan, terutama bagi seorang hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa. Hamba Tuhan ini luar biasa. Selalu kalau berkhotbah itu banyak sekali jiwa-jiwa yang diberkati. Tapi ada satu duri dalam daging, yaitu istrinya. Istrinya ini seperti orang gila. Kalau suaminya khotbah, dia selalu bercakap-cakap, kau lakukan itu, jangan gak kau kerjakan, nanti kau jadi penipu. Dia bilang seperti itu dari dalam tempat duduknya. Jadi suaminya ini, hamba Tuhan ini selalu stres memikirkan istrinya yang selalu berkata-kata seperti itu. Ya, dia selalu stres. Tapi istrinya ini mendukung dalam pelayanan. Baik itu mau KKR, nanti istrinya akan duduk di depan dan dia tidak malu berada di hadapan jemaat. Dia katakan lagi itu, kau lakukan itu, jangan hanya kau sampaikan, katanya. Jadi dia melihat ke istrinya, kenapa istriku ini? Di tengking-tengkingnya setan yang ada dalam istrinya, tetap juga seperti itu. Ya, kau lakukan itu, jangan sampai kau menjadi penipu, katanya gitu. Jadi dia merasa kayak tidak dihormati, dia merasa seperti dihina. Tetapi jemaatnya bertumbuh dengan luar biasa, jemaatnya bertumbuh dengan pesat, bahkan semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa, dan tidak ada satupun di antara jemaat itu yang menghina istrinya. Dan ketika istrinya meninggal,
langsung jatuh suaminya ke dalam dosa. Dan itulah yang membuat gereja itu hancur. Kita tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Di dalam diri hamba Tuhan kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan izinkan istrinya berkata seperti itu ketika hamba Tuhan ini berkhotbah. Dan semakin bertambah jemaatnya, dan semakin luar biasa jemaat-jemaat Tuhan ini. Tetapi ketika istrinya dipanggil Tuhan, dan Tuhan merasa sudah cukup tugas istrinya ini, baru 1 bulan tidak ada lagi perkataan-perkataan seperti itu, suaminya langsung jatuh dalam dosa. Dan ketika itulah hamba Tuhan ini menyadari mengapa istrinya selalu berkata seperti itu ketika dia berkhotbah. Dia menyesalinya, dia menyalahkan dirinya yang selalu berpikir, istriku ini gila, setan. Dia selalu berkata seperti itu ketika istrinya berbicara begitu. Tetapi ketika Tuhan panggil istrinya, barulah dia tahu ternyata istriku ini dipakai Tuhan sebagai duri dalam daging, supaya aku tidak sombong, supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya Tuhan melindungi aku, pelayanan dan seluruh jemaat-jemaat. Ketika itu terjadi, baru dia menyadari, dan dia memang kembali kepada Tuhan. Dia harus mulai dari nol lagi. Itu duri dalam daging. Masalah atau pergumulan hidup membutuhkan iman yang mendatangkan mukjizat. Tidak boleh iman yang kecil, tapi harus iman yang menerobos, yang melobangi sebuah tembok yang besar, tembok Yeriko. Mukjizat itu harus terjadi supaya ada pemulihan. Kalau belum terjadi, tidak akan terjadi pemulihan di keluarga itu. Jadi perlu iman yang menerobos, iman yang besar, ataupun iman sebesar biji sesawi. Harus dipulihkan. Sebelum dipulihkan itu akan seperti itu aja. Harus dipulihkan. Dan Tuhan akan tolong ketika seseorang itu berseru kepada Tuhan dan melakukan apa yang kita dengar dalam firman Tuhan ini. Duri dalam daging itu seperti yang dialami oleh Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini, biar kita boleh lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Jangan langsung putus asa ketika kita mengalami masalah atau pergumulan hidup. Cari tahu dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, dan Tuhan pasti pulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, jika di antara kita ada yang mau didoakan, mari maju ke depan, datanglah ke depan. Biarlah kita semuanya dipulihkan di tempat ini, dan kita berharap masalah kita yang sebelumnya selesai, sehingga kita boleh next level, masuk dalam pendewasaan iman, dan Tuhan akan memberkati seluruh hidup kita. Rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Jika ada di antara kita yang mau didoakan, mari maju ke depan, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi penolong, yang menjadi penyembuh, yang menjadi pemulih dalam hidup kita. Pandang Yesus.
hanya Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah yang akan memulihkan badan kita. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu.
masalah dan persoalan yang dihadapi. Tuhan tolong, Kau yang berikan belas kasihan bagi dia. Mampukan dia, dengan kekuatannya dia tidak mampu, Tuhan. Sebab terbatas seluruh kemampuan. Tapi pada Tuhan Engkau yang tolong, mampukan Engkau, mampukan dia Tuhan. Dia boleh dapat menjalani kehidupannya rumah tangganya Tuhan. Dia boleh dapat melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Tumbuhkan iman, percaya dan pengharapannya di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah dia boleh dapat benar-benar yakin, oh Tuhan akan kuasa-Mu yang dahsyat, akan rencana-Mu yang indah bagi kehidupannya dan keluarganya. Bahkan juga Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan yang merintangi dan menghalanginya, oh Tuhan untuk mendapatkan mujizat, kami patahkan itu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan tangan Tuhan terus menjamah ibu ini Tuhan, jamah kehidupannya, roh, jiwa dan tubuh. Oh Tuhan tolong dia, kuatkan dia, dia boleh dapat bersandar sepenuhnya kepadamu, dia boleh berharap sepenuhnya kepadamu dan melihat mujizat Tuhan terjadi bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anaknya, bagi juga bagi masa depan rumah tangga. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, Engkau yang mampukan itu. Oh Tuhan, jamah dia, segala roh-Mu Tuhan tinggal dalam kehidupannya, sehingga dia boleh senantiasa berkemenangan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mampukan itu, nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan. Roh Kudus tinggallah dalam hidup, pimpinlah dia Tuhan, berikan dia kekuatan, berikan dia iman, berikan dia pengharapan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan tercurah dalam hidup. Terima berkat Tuhan, terima anugerah Tuhan dalam kehidupan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Kau juga berdoa juga Tuhan. Oh Tuhan, berkati dia Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang menumbuhkan iman, percaya dan pengharapannya di dalam Engkau. Berikan kepadanya hati yang berindu, hati yang berhaus kepadamu, untuk dia boleh dapat mencari segala, oh Tuhan, hamba-Mu yang membutakan mata rohani, oh bahkan seluruh dia membutakan mata rohani, yang dia tidak melihat Tuhan dan tidak melihat kuasa, biar semuanya dihancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini dalam roh pengenalan Tuhan, roh pembutakan Tuhan, ada dalam kehidupan surga dan juga suami, bahkan juga buat anak yang menitipkan bagi mereka. Tuhan, tolong dia, zaman dalam kerinduannya untuk mencari Kau Tuhan besar, dia boleh dapat muncul dulu untuk mencari Kau, supaya Tuhan memberkati dan memberkati rumah tangganya, memberkati masa depan mereka, memberkati mereka Tuhan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau serahkan ke dalam tangan suami dan juga suaminya dia dan juga Tuhan berkati, bahkan juga berkati anak itu, Engkau serahkan ke dalam tangan dia tidak Tuhan Kau berkati anak yang Tuhan titipkan bagi keluarga ini, bagi rumah tangga, berkati Tuhannya Tuhan, jadikan dia punya anak yang Tuhan usahakan Tuhan, menjadi anak yang mengasihi, berkati anak itu Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada berkati Tuhan, biarlah kiranya berkat Tuhan anugerah Tuhan, kasih Tuhan tercurah buat anak ini Tuhan, roh, jiwa dan tubuh anak ini Engkau serahkan ke dalam tangan, biarlah kiranya Tuhan yang berikan, menyertai dan memberkati anak ini di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan atas anak, bahkan juga berkat Tuhan atas keluarga di dalam nama suami istri, biarlah mereka boleh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan masing-masing, dan bahkan berkat anugerah dalam kehidupan keluarga. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terbatas kuasa Tuhan, tak dapat Kau lakukan, Yesus. Apa yang Kau lihat